Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Wahyu Ramadan dengan NIM 246270043 kelas FPA akan mengerjakan UTS Logika Matematika. Langsung saja untuk nomor pertama, yaitu ada proposisi 2 ditambah 3 sama dengan 6. Karena seharusnya 2 ditambah 3 5, maka proposisi yang pertama itu salah. Jadi proposisi yang pertama salah. Di sini ada disjungsi, kita tulis saja langsung. Atau akar dari 196 sama dengan 13. Seharusnya akar dari 196 itu 14, maka proposisi yang kedua juga salah. Jadi, dalam aturan disjungsi, jika proposisi pertama salah dan proposisi kedua salah, maka hasilnya tetap salah. Oke, lanjut bagian B. Jika 7 bukan bilangan prima. Di sini dalam proposisinya 7 itu termasuk bilangan prima. Jadi dalam proposisi yang pertama itu salah. Lanjut, jika dalam implikasi itu kita tulis simbolnya begini. Kan tadi bilangan 7 itu bilangan prima, bilangan ganjil, maka di sini benar. Jadi dalam aturan implikasi, jika proposisi yang pertama salah dan proposisi yang kedua benar, maka hasilnya benar. Lanjut ke soal yang ketiga. Ada proposisi 2 ditambah 5 tidak sama dengan 7. 2 ditambah 5 itu hasilnya 7, tetapi di sini dia tulis tidak sama dengan 7, maka proposisi yang pertama salah. Jika dan hanya jika disimbolkan dalam implikasi simbolnya, yaitu begini. Oke. Ya, selanjutnya untuk proposisi yang kedua, 7 itu bilangan genap. Tentu saja 7 itu adalah bilangan ganjil. Jadi proposisi yang kedua salah. Jadi salah. Oke, dalam aturan implikasi, jika proposisi yang pertama salah dan proposisi yang kedua salah, maka hasilnya benar. Lanjut nomor 2. Tuliskan negasi setiap proposisi majemuk berikut ini dalam bentuk kalimat yang sederhana. Yang pertama, proposisi yang pertama, dia tidak tampan dan tidak mempunyai kedudukan. Jadi kita langsung saja tulis bentuk negasinya, yaitu dia tampan dan mempunyai kedudukan. Lanjut untuk yang ke bagian B. Jika terjadi devaluasi, maka banyak timbul pengangguran. Kita langsung buat negasinya, yaitu jika tidak terjadi devaluasi, maka tidak banyak timbul pengangguran. Ya, lanjut soal yang C, itu rambutnya pirang jika dan hanya jika matanya biru. Jadi implikasi dari negasi dari implikasi ini yaitu rambutnya pirang dan matanya tidak biru, atau sebaliknya, yaitu rambutnya tidak pirang
dan matanya biru. Oke, jadi kita lanjut ke soal yang nomor 3. Oke, lanjut saja untuk soal yang ketiga, yaitu buatlah tabel kebenaran posisi majemuk berikut ini. Soal pertama, bagian A itu P atau negasi Q dalam kurung dan Q. Kita buat dulu tabel kebenarannya, yaitu P di sini benar, salah. Q kita harus Q benar, salah. Lanjut kita cari untuk bagian negasi Q-nya, yaitu negasi Q benar jadi salah jadi benar jadi salah jadi benar. Oke, lanjut bagian dalam kurungnya, yaitu P atau negasi. Nah, di sini P atau negasi Q. Jadi B benar ketemu salah jadi benar ketemu benar jadi benar, dan salah ketemu salah jadi salah, dan salah atau benar jadi benar. Lanjut untuk yang keseluruhannya, yaitu P atau negasi Q balas kurung dan Q. Jadi hasilnya ini kita dankan atau konjungsikan dengan nilai Q ini. Jadi benar ketemu benar jadi hasilnya benar, benar ketemu salah jadi jadi salah ketemu benar jadi salah, dan benar ketemu salah jadi salah. Oke, jadi cuma satu yang benar. Bagian B itu soalnya dalam kurung P dan Q jika implikasi negasi P. Jadi kita lanjut tulis untuk tabel kebenarannya, itu ini benar, salah. Lanjut yang bagian Q benar, salah. Oke, habis itu kita cari untuk bagian dalam kurungnya terlebih dahulu, yaitu bagian ini, P dan Q. Nah, itu nilainya itu benar ketemu benar jadi benar ketemu salah jadi salah ketemu benar jadi salah, dan salah ketemu salah jadi tetap salah. Oke, lanjut untuk bagian negasi P-nya. Jadi lawannya dari P ini. Jadi negasinya itu salah, benar. Oke, langsung saja untuk keseluruhan, yaitu P dan Q implikasi negasi P. Jadi nilainya ini, nilai kebenarannya ini kita implikasikan dengan negasi P. Jadi langsung saja B benar ketemu salah jadi salah, salah ketemu salah jadi benar, salah ketemu benar jadi benar, dan salah ketemu benar juga jadi benar. Jadi cuma satu salahnya untuk bagian B. Oke, lanjut kita di bagian 4 soalnya, itu tentukan negasi dari pertanyaan berikut. Di sini tidak ada manusia yang hidup sehat.
Nah, jika kita buat negasinya itu terdapat manusia yang hidup abadi. Sebenarnya sama saja sih, ada dengan terdapat, cuman ya saya pilih terdapat saja. Oke, lanjut kita bagian B, yaitu negasinya. Soalnya dulu, tidak semua pulau di Indonesia didiami oleh penduduk. Jadi kita langsung bahas saja negasinya, yaitu semua atau setiap atau semua sama saja. Semua pulau di Indonesia didiami oleh penduduk. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 5, yaitu misalkan seorang turis sedang berkunjung ke suatu daerah X, di mana setiapnya dapat digolongkan dalam salah satu dari dua kategori, yaitu jujur atau pembohong. Jadi kita dapat premis satunya, yaitu setiap penduduk dikategorikan jujur atau pembohong. Oke, lanjut. Kemudian turis tersebut bertemu dua orang penduduk daerah X yang bernama Pandi dan Lugu. Selanjutnya Pandi berkata, setidaknya salah satu dari kami adalah pembohong. Jadi P, kita singkat saja, P itu Pandi, yaitu setidaknya satu dari kami pembohong. Nah, kita dapat untuk premis keduanya. Ini premis kedua, ini premis ke satu. Oke, lanjut. Ini apakah Pandi jujur atau pembohong? Bagaimana dengan Lugo? Jelaskan jawabanmu. Nah, kita jawabnya langsung jawab. Karena Pandi di sini menyebut setidaknya salah satu dari kami pembohong. Jadi misalkan kita P-nya itu Pandi itu jujur. Nah, tentu saja kita logikan pasti Lugo itu kita singkat jadi L, Lugo itu pembohong. Kenapa? Karena kan di sini kita dapat sini. Pada premis pertama, setiap penduduk dikategorikan jujur atau pembohong. Jadi pasti salah satunya itu ada jujur dan pembohong. Maka jadilah begini, Pandinya jujur dan Lugonya pembohong. Oke. Kita lanjut bagian nomor 6, yaitu soalnya seorang ketua kelas mengatakan jika semua siswa di kelas membayar uang kas tepat waktu. Nah, kita di sini langsung dapat premis pertamanya, itu jika semua siswa di kelas membayar uang kas. Nah, ini premis pertamanya. Lanjutnya, maka di akhir semester mereka bisa berwisata. Lanjutnya di sini, maka di akhir semester mereka bisa berwisata. Ini masih premis satu tadi, relatif. Oke, lanjut. Ini premis satu. Selanjutnya pada soalnya disebutkan setelah mengumpulkan laporan ke semua siswa di kelas, ternyata tidak ada anggota yang tidak membayar uang kas. Nah, di sini kita dapatkan untuk premis kedua, yaitu
Kita simpulkanlah di sini P1, sini P2, yaitu tidak ada anggota yang tidak membayar uang kas. Nah, selanjutnya pertanyaannya itu apakah kesimpulan yang tepat? Nah, jika kita analogikan ya pada premis kedua ini, tidak ada anggota yang tidak membayar uang kas, jadi mereka itu semua membayar uang kas. Nah, di sini jika semua siswa di kelas membayar uang kas, berarti maka di akhir semester mereka berwisata. Nah, pada premis kedua dijelaskan semua siswa membayar uang kas. Tentu saja mereka di akhir semester mereka bisa berwisata. Jadi jawabannya itu. Maka di akhir semester mereka bisa berwisata. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.